Nah oke, aku baru pulang sekolah, jadi kalian bisa lihat aku culun banget pakai kemeja kayak gini. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi aku tuh selain main musik, aku juga ngajar di sekolah SMA. Dan tadi tuh lumayan agak ribet gitu ya, karena aku harus nyariin siswa-siswa aku yang suka bolos sekolah gitu, suka mabal dan ngurusin siswa yang sakit. Jadi aku tadi nganterin dia pulang, meskipun nganterinnya cuma sampai depan gerbang gitu ya. Dan aku mau sedikit update informasi tentang Flash and Bone. Kayaknya sedikit ditunda lagi gitu ya hari ini. Kenapa? Karena ada dua kerjaan yang harus aku kerjain. Yang pertama itu aku nulis artikel. Aku diajakin Wirya dari Hardcut. Jadi kalau teman-teman pernah dengar, dia itu jurnalis musik dari Sukabumi. Aku bakal nulis putar tentang home recording yang biasa aku lakuin dari rumah. Nah, baru aku bakal lanjutin lagi ngerjain si materi FNB ya. Meskipun mungkin nanti progresnya cuman naikin fader 1 dB doang gitu. Nah, dan kebetulan sekarang lagi istirahat dulu. Karena tadi ngajar cuma sampai jam 2, tapi jam 4 aku harus ngajar lagi di tempat les. Jadi aku mau istirahat dulu, aku mau makan dulu. Oke, jadi aku habis beli senar lagi nungguin hujan. Aku dari toko musik di Sukabumi, beli senar ini nih, mereknya Roto Reds, size-nya 11. Ini sebenarnya buat aku pasang di gitar yang Telecaster. Jadi nanti buat si lagu FNB itu aku mau coba eksperimen pakai dua karakter gitar gitu. Yang pertama kan pakai yang Jaguar, terus aku mau coba pakai lagi si Telecaster, itu gitar pertama aku. Dan nah, ini udah yang kedua kali aku pakai senar merek ini, si Roto Reds, dan menurut aku lumayan sih dengan harga yang nggak terlalu mahal. Apa itu? Puding. Puding. Rasa stroberi Wow. mau dikentalin manis, kental manis. Bisa nggak? Awas tumpah. Tidak. Udah jangan kebanyakan. Hai Milo. Takut. Gitar Telecaster yang aku maksud ya, ini udah aku bersihin tadi. Meskipun gitar tua, tapi ini aku rawat banget karena ini tuh gitar pertama aku. Dan aku mau segera pasang senarnya nih pakai Roto Reds ukuran 11 sampai 48. Mudah-mudahan cocok buat di si Telecaster ini. Gagal. Ulangi. Oke. Mudah-mudahan kelihatan lah ya. Nah ini gitar Telecaster-nya udah aku pasangin string, tadi udah dibersihin. Udah aku pasangin stringsnya alias senar lah ya. Nah aku sedikit cerita aja sih. Sebenarnya si Telecaster ini tuh dia gitar pertama aku, yang waktu itu tuh aku belinya patungan gitu sama teman-teman. Jadi zaman kuliah tuh pernah ikut kayak semacam festival band gitu, dan katanya kita menang. Nah si uang itu akhirnya dibeliin si gitar ini. Dan ini tuh gitar second, itu waktu dulu kita beli tahun berapa ya, sekitar 2012-an lah gitu. Tapi di 2012 pas kita beli itu kondisinya udah second gitu ya. Ini custom sih, Telecaster custom. Dan ini banyak aku benerin ya. Nah entah kenapa gitu, kalau aku tuh seneng banget nge-repair gitu suatu apa ya, benda yang kayaknya udah nggak bisa dipakai, tapi dibenerin fungsinya bisa normal lagi. Nah ini banyak yang aku ganti, itu mulai dari si pick upnya aku ganti, terus wiringnya juga aku ganti lagi. Aku beli satu set gitu pakai apa sih, orange drop gitu ya kalau nggak salah. Dia kayak buat ngejaga tone-nya, kalau misalkan si volumenya itu dikecilin tapi tone treble-nya tetap kerasa. Terus neck-nya juga ini aku ganti ya.
Dan ini juga, nah ini kalau misalkan kalian lihat, ini sengaja aku bikin kayak relik gitu ya, meskipun nggak begitu berhasil. Gitar ini ya akhirnya fungsinya bisa normal lagi sih kalau menurut aku. Nah ini nanti yang bakal aku pakai buat recording juga, materi Flesh and Bone gitu. Dan biasanya yang aku siapin itu tuh ngecek dulu gitu si gitarnya, si wiringnya dia udah bener apa belum gitu ya. Aku cek-cekin lagi si solderan dalemannya. Terus biasanya beres aku pasang senar itu aku tuning gitu, di tuning dan di setting intonasi gitu ya. Biasanya sih aku set intonasinya itu jadi, nah ini kelihatan ya, ini aku pakai tuner clip bos. Nah jadi biasanya kalau misalkan ini string di E gitu ya, string yang pertama, yang keenam ya disebut nih. Nah ini di fret 12 juga dia harus sama gitu. Nah ini memang kalau yang senar atas tuh agak susah gitu ya di tuningnya, pasti dia agak lebih dikit lah gitu. Meskipun ini udah mentok gitu, aku set intonasinya di si bridge-nya. Terus misalkan string 2A gitu, dia di 12-nya juga A. Ini D, 12-nya di D. Ini G, naik dikit, di 12-nya juga G. Nah ini kelebihannya. Terus B juga sama ya, itu juga harus di B. Terakhir E lagi. Nah itu aja sih biasanya yang aku siapin gitu ya sebelum recording tuh. Mastiin dulu gitu sih gitarnya udah proper gitu, senar baru, set intonasi, cek si wiringnya gitu, dan dia baru siap buat dipakai. Aku baru selesai nulis artikel yang aku maksud tadi. Jadi di sini aku sharing aja sih seputar tentang kayak hardware apa aja yang aku pakai gitu ya, terus software yang aku pakai sama alasannya. Dan aku kasih kayak semacam tips recording, mixing, sampai ke mastering. Nah, ada hal yang mungkin aku pengen share gitu ya. Kalau misalkan di dalam mixing itu sendiri tuh, aku banyak terinspirasi tuh sama si Adam Nolly ya, sama si Josh Turgis. Nah, Adam Nolly itu kan dia pernah bilang katanya bahwa kayak di zaman sekarang tuh banyak musisi yang udah bisa bikin lagu cuman lewat pakai laptop gitu di rumah. Itu hasilnya itu ya bagusnya udah kayak orang rekaman di studio besar gitu. Nah, kenapa? Karena ada kemajuan VST plugin gitu. Nah, itu yang akhirnya ngemotivasiin aku gitu untuk lebih percaya diri gitu bahwa ya bikin karya dengan laptop dan setup basic home recording itu masih memungkinkan. Terus ada juga hal menarik yang aku suka tuh dari si Josh Turgis ya. Nah ini yang selalu aku jadiin prinsip aku gitu untuk mixing lagu. Jadi aku sedikit nyeritain ulang aja gitu. Si Josh Turgis tuh dia pernah di Instagram bilang waktu itu tuh dia lagi kayak ngerjain suatu project band gitu. Dan dia ngabisin berjam-jam tuh ya buat kayak mixing. Dan dia masih belum satisfying gitu. Sampai akhirnya dia nunda kerjaannya, pas dia mau balik lagi ngerjain, nggak taunya si harddisknya itu crash. Nah di situ dia panik dan si deadline-nya itu udah deket gitu. Sampai akhirnya si Josh Turgis tuh ya dia move on, dia lakuin. Untung si file raw-nya itu masih ada gitu ya. Jadi dia mixing ulang, dan karena waktunya sedikit, dia mixingnya tuh cuman bentar gitu.
dengan cara cepat dan hanya melakukan movement yang efisien gitu. Jadi akhirnya si Josh Turgis tuh bisa nyelesain dan dia bilang bahwa itu tuh salah satu hasil dia yang terbaik gitu ya, dibandingkan dia kayak ngabisin waktu berjam-jam gitu, misalkan nge-mixing per track gitu ya sampai telinga lelah gitu. Tapi ternyata apa yang dilakukan si Josh Turgis itu katanya itu hasil dia yang paling bagus gitu. Nah akhirnya berpijak dari situ tuh aku niruin si Josh Turgis sih gitu. Kalau misalkan mixing lagu tuh aku cuman ngasihin beberapa plugin gitu yang emang diperlukan gitu, kayak cutting pakai EQ, pakai kompresor secukupnya, pakai parallel kompresor gitu, dan ya udah gitu. Sebisa mungkin nggak banyak nambahin hal-hal yang nggak perlu gitu, nggak terlalu bereksperimen panjang. Sampai akhirnya aku tuh bikin templates. Jadi templates tuh buat aku sih itu memudahkan juga gitu. Jadi kalau misalkan kita mau bikin lagu baru gitu, nah si templatesnya itu udah ada gitu. Jadi kita nggak usah kayak ngulang lagi untuk ngerouting drum gitu ya, insert new track lagi buat gitar dan lain sebagainya. Itu sih, dan itu yang bakal aku sharing di tulisan tadi untuk di publish. Oke, mungkin nanti kita bakal lanjut lagi kali ya. Aku mau tidur karena besok ngajar lagi pagi-pagi. Oke, bye.